Bojan Hodak belum tutup pintu untuk pemain asing baru. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut positif regulasi baru terkait jumlah pemain asing di Superliga musim ini. Menurutnya, kehadiran pemain impor akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kompetisi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pemain asing akan membuat kualitas liga menjadi lebih baik, ujar Bojan. Terkait kekhawatiran menurunnya menit bermain untuk pemain lokal, pelatih asal Kroasia itu justru melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas individu para pemain lokal sendiri. Memang betul, kesempatan bermain mereka akan lebih kecil, tapi ini justru mendorong mereka untuk menunjukkan kualitas yang lebih bagus. Jika kita ingin liga ini berada di level top, maka kualitasnya harus tinggi. Kita lihat, tim-tim Indonesia sejauh ini belum mampu tampil maksimal di kompetisi Asia, paparnya. Bojan menilai tantangan bersaing dengan pemain asing justru akan memberikan efek positif bagi tim nasional. Ia juga menyarankan agar pengembangan pemain muda bisa difokuskan di Liga 2 atau Liga 3. Kalau ingin mengembangkan pemain muda, Liga 2 atau Liga 3 bisa jadi tempatnya. Di sana, klub bisa menurunkan 3 pemain muda secara reguler. Tambahnya, saat ini Persib sudah memiliki 9 pemain asing dalam skuad. Namun saat ditanya apakah akan menambah pemain asing baru dengan memaksimalkan kuota yang diperbolehkan, Bojan memberikan jawaban singkat namun terbuka, "Mungkin, Anda tidak pernah tahu," tandasnya. Lucas Piazon dikaitkan dengan Persib, ex-wonderkid Chelsea berlabel 13,91 miliar. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga 1. Lucas Piazon, gelandang asal Brasil yang pernah memperkuat Chelsea, kini disebut-sebut akan merapat ke Persib Bandung. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Lucas Piazon memiliki nilai pasar sebesar 13,91 miliar per tanggal 30 Mei tahun 2025. Tak heran jika kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Piazon bukan nama asing di Eropa. Pemain kelahiran Sao Paulo ini sempat menjadi wonderkid saat direkrut Chelsea dari klub Brasil, Sao Paulo FC, pada 2012. Meski tidak banyak tampil di tim utama The Blues, namanya terus melambung lewat masa peminjaman ke sejumlah klub top. Piazon punya sejarah menarik bersama Chelsea. Ia sempat bermain satu tim dengan legenda Ghana, Michael Essien, yang juga pernah memperkuat Persib Bandung. Jejak karir ini tentu memberi sentuhan nostalgia bagi bobotoh. Selama berkarir, Piazon sempat dipinjamkan ke berbagai klub Eropa seperti Malaga, La Liga, Vitesse, Eredivisie, Eintracht Frankfurt, Bundesliga, hingga Fulham, Championship Inggris. Ia juga pernah memperkuat Reading, Chievo Verona, dan Rio Ave sebelum berlabuh di SC Braga dan kini di AVS Football. Pada musim 2024-2025 bersama AVS Football, Piazon tampil dalam 32 laga dengan kontribusi 3 assist dan mencatatkan total 2.556 menit bermain. Meski statistiknya tak menonjol, kehadirannya dinilai krusial dalam menjaga keseimbangan lini tengah tim. Secara keseluruhan, ia telah mencatat lebih dari 326 pertandingan di level klub. Statistik terbaiknya tercatat saat membela Vitesse, 31 laga, 11 gol, 8 assist, dan Fulham, 58 laga, 12 gol, 9 assist, menjadikannya sosok berpengalaman di berbagai kompetisi. Lucas Piazon dikenal sebagai pemain multiposisi. Ia mampu bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, maupun second striker. Fleksibilitas inilah yang menjadikannya potensi besar jika resmi berseragam Persib. Publik kini menantikan apakah rumor ini akan benar-benar terrealisasi. Dengan pengalaman dan kualitasnya, kehadiran Piazon bisa membuat Maung Bandung menjadi kekuatan yang lebih ditakuti di Liga 1. Persib masuk persiapan tahap akhir jelang hadapi tim Australia. Persib Bandung akan melawan Western Sydney Wanderers pada laga uji coba yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Bagi Persib, pertandingan ini jadi kesempatan terakhir sebelum mereka kembali bertarung di kompetisi di Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Maung Bandung akan menjalani laga perdana kompetisi pada tanggal 9 Agustus melawan Semen Padang.
Selain itu, uji coba ini jadi momen untuk tim pelatih mematangkan aspek taktikal karena lawan yang dihadapi cukup berat. Pelatih fisik Persib, Miro Patrick, menjelaskan bahwa kondisi fisik pemain dipastikan belum 100% di laga uji coba nanti. Butuh beberapa tahap yang harus mereka lewati agar bisa benar-benar siap. Tentunya, laga ini tetap menjadi sarana positif untuk mengukur sejauh mana persiapan Maung Bandung. Laga melawan Sydney, kami tentu saja belum 100%. Ini hanya satu pertandingan, kata Miro Patrick dilansir bolasport.com dari laman Persib. Secara umum, uji coba melawan Western Sydney cukup krusial untuk Maung Bandung. Mereka akan melihat bagaimana perkembangan pemain setelah menjalani pemusatan latihan dan agenda di Thailand. Pemain juga akan terbiasa dengan atmosfer kompetitif sebelum kembali ke liga. Tetapi, pertandingan ini bagus untuk kami, lawan yang sangat kuat dan bagus. Dari pertandingan ini, kami akan mendapatkan kebugaran untuk para pemain. Pertandingan ini akan sangat membantu kami, lanjutnya. Patrick menambahkan bahwa mereka masih ada waktu untuk mempersiapkan diri jelang berlaga di Super League. Menurutnya, waktu yang ada ini sudah cukup untuk membawa Maung Bandung mendapatkan kondisi terbaik. Saat ini semua berada dalam persiapan akhir dan kondisi fisik pemain masih terus ditingkatkan. Asisten pelatih Western Sydney Wanderers sebut 4 nama pemain kunci Persib yang harus diwaspadai. Western Sydney Wanderers akan dijamu Persib Bandung dalam laga uji tanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu tanggal 2 Agustus tahun 2025. Ini menjadi rangkaian acara Pesta Biru yang menjadi panggung unjuk rasa cinta Bobotoh kepada klub kebanggaan Jawa Barat, sekaligus ajang peluncuran berbagai elemen penting mulai dari jersey baru, sponsor dan lainnya dalam perjalanan musim baru Persib 2025-2026. Dalam konferensi pers Persib dan Western Sydney Wanderers di Gera Persib, Nahuel Ararte mengucapkan terima kasih karena mendapat undangan uji tanding dari Persib. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang kami datang ke sini. Kesempatan besar bagi tim kami untuk bermain melawan klub dengan sejarah panjang di sepak bola Asia dan keistimewaan bertanding melawan juara Indonesia yang sedang bersiap menghadapi Liga Pekan Depan dan Liga Champions Asia, katanya. Meski bertajuk laga persahabatan, namun Nahuel Ararte memastikan Western Sydney Wanderers akan tampil maksimal, bahkan, ia sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan skuad besutan Bojan Hodak tersebut. Ada 4 nama yang menurutnya sebagai pemain kunci Persib, yakni Luciano Guaicochea, Mark Klok, William Marsilio dan 1 pemain lokal Bekcem Putra Nugraha.